Terus teman-teman yang udah dapat mobil, baru dapat mobil 150 juta aja ya. Itu perharinya, apa per bulannya ya. Dari bonus sponsor, bonus pasangan. Itu udah 5 sampai 10 juta itu. Per bulan itu. Kalau kayak gitu. Aku berani resign. Buka aja ya, biar lebih rada ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabarakatuh. Allah segala puji hanya bagi Allah SWT, Rabb kita, dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tiada henti-hentinya untuk selalu bersalawat ya, mengharapkan syafaat pertolongan ya, dari Allah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Amin ya Rabbal. Untuk menambah keberkahan kita pada pertemuan kita malam hari ini, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu harus dimulai dengan baca basmalah ya. Karena kalau tidak ada basmalah maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Baik, terima kasih pertama-tama kepada Pak Jaja yang sudah meluangkan waktunya, sudah memfasilitasi dengan berbagai sajian yang sangat luar biasa nih. Emang benar-benar temanya ngopi ya. Benar nih mah. Ngobrol perkara iman dan income ya kan. Kalau bahasa Pak Iko kan gitu, ayo kita ngopi. Ternyata ngopinya nggak ada kopi tapi benar-benar ngopi. Ngobrol perkara iman dan income. Kopi beneran ya. Ini mah kopi beneran. Metis ta. Dan terima kasih juga pada Bu Ade, Masya Allah ya, sosok perempuan, ibu yang sangat luar biasa, yang semangatnya tiada tara, semangatnya tiada duanya ya. Luar biasa, menjadi motivasi kita juga nih. Betul. Anak-anak muda Ustaz. Iya betul. Ustaz, anak muda juga Ustaz ya. Muda ya. Jiwanya. Iya. Masya Allah, dimanapun beliau hadir gitu ya. Masya Allah, semoga Allah turunkan bantuan untuk kita semua. Amin. Untuk mendapat mitra-mitra yang benar-benar mau serius. Amin, ya bebas hutang, lunas hutang dan bebas riba, dan bisa meraih impian-impian kita. Mungkin bahasa Ustadz, kalau nggak saya yang nikmatin, minimal bisa anak saya yang bisa nikmatin gitu Ustadz ya. Betul. Gitu ya. Sama saya juga berharap bisa benar-benar meraih ya impian yang lebih baik lagi. Baik, pada malam kali ini ya terima kasih juga pada Ustadz Yazid yang sudah meluangkan waktunya. Masya Allah, saya kira udah mau pulang aja nih beliau nih, udah jam 8 ternyata siap, saya meluncur ke sana. Masya Allah ya. Jadi ini lagi-lagi menjadi charger, menjadi masukan dan motivasi untuk kita semua nih, untuk terus bergerak dan produktif. Baik, malam ini kita yaitu dua pembahasan, yaitu pembahasan secara teknis pemberangkatan SLC dan GSS. Ya, apa saja yang perlu disiapkan, kapan berangkatnya, titik kumpulnya di mana, gitu ya. Terus apakah semuanya harus pakai jas, gitu kan? Karena saya melihat, ini kok semuanya pakai jas ya. Saya ngeliat di videonya kan, ini mau yang duduk di depan, mau yang di belakang, udah yang baru dapat motor apa, kok pakai jas ya. Karena itu saya juga nyari jas, akhirnya saya cuci gitu ya. Atau mungkin bisa juga yang penting rapi aja ya, kemeja gitu ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya kali Bu ya. Mungkin pantasnya kita pakai apa gitu. Kemeja atau apa. Kalau SLC kan udah ada ketentuannya ya. SLC di broadcast-annya Pak Iko itu di grup udah ada keterangannya. Kalau laki-laki nggak boleh pakai jeans gitu ya. Disarankan pakai gamis jubah dan sebagainya. Yang penting rapi dan tertutup ya auratnya. Nah, yang kedua, pembahasan untuk ya seminar kita di tanggal 3 Juni. Ya, karena saya juga udah menyampaikan kepada Pak Iko. Pak Iko insya Allah siap membantu kita dan memfasilitasi kita dalam presentasinya. Nah, tinggal hal-hal teknis kita nih yang harus urus.
mulai dari direct selling pesertanya gitu ya, tempatnya, mau ada snacknya atau enggak, ya mau ada pembayarannya atau enggak, nah itu seperti apa. Nah mungkin yang kita bahas di awal yang tentang GSS ini nih dan SLC. Insya Allah Bu Ade, saya Insya Allah sudah fix Bu ya untuk pemberangkatan. Sama satu lagi sama Bu Elda. Bu Elda sama Ibu Haji Tatu. Oh itu beliau bisa 2 orang. Oh Masya Allah. Yang satu Bu Elda udah join ya? Belum sih join. Kemarin udah ngobrol sama Pak apa namanya, Yang udah join tes ya? Yang udah join Bu Haji Bu Haji siapa? Bu Haji Tatu. Oh Bu Haji Tatu. Oh Bu Elda belum join ya? Bu Elda belum Tutup join. tutup Terus? deh pintunya deh. Dia Pintunya tutup. udah komitmen tanggal 28 besok. Jangan dikunci tapinya. Apa pendaftaran? Iya. Oh Masya Allah tanggal 28 mah berarti pas lagi acara GSS Lagi itu. ada GSS. Ya udah di tempat aja langsung transaksi. Di sana langsung sama. Langsung ya dapat ya. Bismillah ya. Sama Bu Haji Bu Haji Tatu. Bu Haji Tatu. Kalau Bu Haji Tatu posisinya udah join Posisinya udah join tapi nggak jalan. tapi nggak jalan. Nggak jalan. Hmm. Aplennya dia nggak tahu. Di Pembimbing kamar ya? segala macam dia nggak tahu. Beliau joinnya di paket apa Ibu? Paket reguler. Paket basic. Oh. Kalau kayak gitu mah diganti aja kali ya. Maksud gini sih, walaupun emang nggak boleh crossland ya. Crossland maksudnya beda jaringan. Tapi kalau kasus kayak gini kan mau gabung, mau gerak gitu ya. Tapi nggak ada yang ngebimbing ataupun nggak ada. Nggak bakalan gerak dia sih. Nggak bakalan gerak saya. Nggak tahu. Aplen nggak tahu. Nah Nomor- iya, Ditanya nomor edikat juga nggak tahu. pakai siapa aja daftar lagi. ID mitranya ya. Nah yang kayak gini kan sayang Stat ya. Maksudnya beliaunya udah mau gabung, beliau juga insya Allah mau gerak ya. Apabila ada mentor dan ada timnya nih, anggaplah kita timnya kan. Nah kalau kayak gitu bisa kita sarankan tuh ya untuk pindah mitra. Kalau enggak ID di off dulu caranya. ID di off dulu, gabung lagi di kita, entah itu basic entah itu reguler, nah baru jalan bareng sama kita kayak gitu. Iya emang itu di lapangan ya. Hampir sama tuh sama teman saya. Hmm. Itu dia udah gabung tapi nggak dikasih tahu ID-nya. Astagfirullah. Terus buku-bukunya juga masih di upline-nya. Yang semalam saya ke rumahnya itu. Oh ya Allah. Ini gimana? Produknya? Oh produknya? Produknya mau udah dikasih. Oh udah. Tapi ID sama buku-bukunya itu gimana mau dia ini gitu. Tuh ya. Berkembang sih. Bakalan berkembang. Terus yang kedua, dia kan waktu pertama gabung prospek gitu ya. Kayaknya downline-nya buat yang ngajak itu semua kali. Oh banyak. Iya, kayaknya itu. Oh Jadi downline-nya ke mentornya. iya, mentornya itu. Beliau nggak dapat ininya. Oh astagfirullah. Makanya ini gimana gitu. Kasus ya di lapangannya. Ya kasus lapangan. Itu nggak disangka-sangka gitu. Ya udah kalau gitu saya ajak kan karena dulu dia ngajak saya. Udah kita coba kasih. Sama saya nanya ke sana, dia juga nggak ngasih tahu. Maksudnya kalau ini kan kasih tahu ya biar dia Iya. bergerak gitu. Kemarin sih sama temen juga di Serang. Itu kasusnya kayak gitu. Terus gimana? Dia ikut, ya cuma dia akhirnya menikmati produknya di awal dia nggak jalanin. Padahal udah 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun apa 4 tahun yang lalu baru ada ini PTBC deh. Saya bilang cek aja nomor ID-nya apa enggak. Nah ternyata gampang ngecek ID itu. Kumaha eta? Untuk ngecek ID kita, itu kita memang prosesnya perlu datang ke kantor, bawa KTP kita, gitu. Karena itu kenapa kita saat pendaftaran datanya harus sesuai dengan KTP, agar apabila terjadi apa-apa kita lupa atau hilang lah bahasanya gitu ya. Nah itu kita bisa ngerocek lagi. Kayak jaringannya ini, kayak jaringan SSB tim itu, yang orang Tasik. Yang Dani Abdul Ghani itu.
bawaannya dia tuh, temennya dia pas banget di bawahnya dia. Pas lagi dicek, dia mau jalan lagi kan, 2 tahun 3 tahun nggak aktif, dia cek, dia nggak tahu, akhirnya dibantu KTP-nya. Nah habis itu pas lagi dicek, sebelahnya udah 1.500. Tuh itu mau udah Pajero. Tinggal sebelah lagi ya. Tinggal sebelah lagi. Nah karena itu kata Kang Gani itu, ya udah kamu sekarang jalanin yang sebelahnya aja, tinggal ngembangin yang sebelahnya gitu. Mungkin ini opsi dari kita aja ya. Jadi teman-teman yang daerah sini yang udah tahu bisnis ini, udah tahu potensinya, tapi kendalanya nggak, mentornya nggak jalan, ataupun upline-nya juga nggak jalan ya, dan nggak ada tim juga. Nah itu mungkin ya bahasanya bisa kita ajak lah ke tim kita. Karena sayang ya, maksudnya beliau udah punya kemauan untuk gabung, ya kan? Terus udah tahu potensinya seperti apa, nah tinggal kita bantu aja bahasanya. Minimal ya. Iya kalau kayak gini-gini orang kan akan bahasanya seneng ya, apalagi kalau kita konsisten nih pertemuannya. Yaitu tadi seminggu 2 kali atau minimal seminggu sekali pertemuan kita. Bu Ade, berarti yang teman Bu Ade 2 orang udah bisa dipastiin ya? Bisa dipastiin ya, soalnya Berarti pemberangkatan tadi sore-sore ngebel lagi dia. Bu Haji. Soalnya kita Gimana Bu, saya ajak aja Bu saya nih ke mobil ibu. Dia pengen ikut. Kemauannya besar Bu Haji. Gitu. Nanti setelah GSS kalau bisa dipindahin Kita itu. lobby aja nanti. Bisa dipindahin itu. Kalau saya rasa sih bisa. Jadi Pak Iko juga sebenarnya secara etika memang yang nggak boleh itu gini, misalkan Pak Jajit sama Pak Jaja jaringannya beda, tapi berteman, satu sama lain saling narik, padahal dua-duanya jalan, itu nggak boleh. Tapi kan kalau ini tadi kasusnya beda, kalau ini kan permasalahannya beda, orangnya udah gabung, tahu potensinya, tapi nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya dia nggak bisa jalan sendiri, karena kan dia nggak ada timnya. Mentornya juga nggak ada yang mungkin mentornya ada gitu ya, tapi dia mungkin mentornya juga nggak jalan kali gitu, ataupun upline-nya nggak jalan. Ditanya kata saya dari jaringan Pak Warsito ya, nggak tahu. Dari jaringan Pak Eko nggak tahu juga. Oh, sama Pak berarti Eko dia nggak tahu juga. Nah maka dari itu, dari yang kapten itu ya, kapten itu nama panggilannya kapten, beliau itu manajer sistem bisnis PTBS. Yang tadi malam juga ada tuh yang ngejelasin tuh, enak banget, ngejelasin enak gitu, karena emang beliau udah ini banget ya, expert banget, udah paham banget lah. Nah beliau menyampaikan di video-video beliau tuh di awal, sebenarnya kita nih mitra PTBS ketika baru join gak usah kemana-mana mikirin reward gini, prospek, buka dulu aja itu yang namanya ID. Iya. Buka dulu cara buka ID. Bisa gak kamu? Kalau buka ID aja kamu nggak bisa, gimana kamu ngajak orang? Bahasanya gitu. Karena tahapan di awalnya buka ID dulu. Tahap awal itu kan ada 7 ya. Ada 7. Tugas upline nih. 1 Membantu buka ID, 2 membuat daftar nama itu. membuat daftar nama. Terus 3 50 mengajak sampai 100. prospek ini. Beneran rasa dikasih tahu itu. Maka dari itu, Enggak, kita ingetin aja ya. Iya. Kita kan amanah kita ini. Itu. nah maka dari itu kalau saya Udah ada di video saya soalnya. Luar biasa Pak aja deh. Video-videonya sama itunya. sebenarnya aneh juga bahasanya sedikit minta tanggung jawab sama Pak Asep ini. Iya. Bahasanya gitu kan. Betul. Bahasa saya nih sedikit Ngajak minta ongkos. tanggung jawab kepada Pak Asep. Di satu sisi sangat bersyukur ya diajak, walaupun nggak ada niatan beliau ngajak saya. Tapi saya masuk ini niat. Nah yang kedua, ya tapi kan saya gimana kan tahu kondisi beliau ya. Iya, Jadi betul. udahlah Bismillah memaklumi aja. gitu karena kondisi beliau. Karena di awal-awal sih beliau niat tuh. Saya sama Pak Asep di awal patungan Bu, 2 kali 3 kali ya bahasanya ya. Ini untuk beli buah 50.000 patungan saya terus. Saya dulu juga sama Pak Asep waktu di Propolis ya.
pahit-pahit manis-manis itu Hmm. sama Pak Asep. Jadi beliau sebenarnya kalau nggak ada kendala sih rasanya mah jalan sih rasanya. Iya. Upline terbaik Sekarang dia. gitu. Waduh katanya saya sekarang mah ada. Tapi prinsipnya, jadi penyampaian Pak Iko, prinsipnya adalah kita nggak boleh nunggu. Punten, maaf. Kayak Pak Jaja, Ustadz Jajid nunggu Pak Jaja nunggu saya nunggu Bu Ade nunggu Pak Taufik nggak bisa. Intinya jemput bola, intinya jemput bola, terus gerak, terus belajar gitu. Nah yang kayak gini kita memang untuk sinergi nih, untuk mentransfer semangat kita satu sama lain Untuk menjaga semangat ya. gitu. Karena itu saya bilang sama Bu Ade kalau turunannya ke Pak Asep, ke saya, ke Pak Jaja, ke Pak Yajid, kita semangat nih, terus jalan pokoknya kita bareng gitu. Emang gimana sih turunan ini? Sebenarnya kalau Asep dulu. enggak, kalau di Pandeglang ya enggak, Bu Ade dulu. Oh, Bu Ade dulu. Bu Ade dulu, cuma beda berapa jam atau 1 hari ya dengan Pak Asep. Ada 1 hari. Beda 1 hari. Keesokannya nih misalkan gini, Senin Bu Ade join, besoknya Pak Asep Asep, join. Pak Asep, Pak nah Asep habis itu ngundang saya sama Pak Jaja. Enggak sengaja Stat, awalnya juga ngajaknya tuh si Pungki, Ginanjar sama satu lagi siapa gitu. Jadi pas lagi kita di DPD, undangan Pak Asep itu nggak hadir. Roma-romannya nggak hadir gitu. Akhirnya ngontek, ada anak lah yang mau upah gitu, mau liko. Di kontak lah Pak Jaja di mana? Di rumah merapat ke DPD. Atau merapat kan? Karena beliau juga suka bisnis kan. Beliau mengundang Haji Ucu segala. Ya. Iya betul. Haji Ucu cerita kemarin. Jauh di produk Mas Jaja. Sebenarnya bagus. Ustaz, sebenarnya jaringan Ustaz Ucu itu bagus kalau beliau mau gerak itu. Iya. Belum. Jadi yang diundang Pak Asep Haq itu nggak ada yang join sama sekali. Insyaallah nanti mah. Yang diundang, niat diundang oleh Pak Asep Haq nggak ada yang join sama sekali. Bahasanya ya, yang diundang tapi nggak niat, saya sama Pak Jaja. Ya Masuk kan? ya. Masuk kita. Pak Jaja luar biasa, langsung reguler. Langsung 7,6 juta. Kita beda hitungan menit. Nah, hitungannya cuma menit. Karena menyatakan yang transfer, saya ngambil uang dulu. karena itu kebaikan Pak Asep Haq, dia adil. Siapa yang lebih dulu join, dia yang didaftarin duluan. Jadi kan saya langsung siap, baru 80 atau 90% presentasinya Pak Iko, saya udah menyatakan siap untuk join kan. Langsung saya transfer, gak ngisi-ngisi formulir dulu, langsung nomor rekening berapa. Langsung. Oh, yang waktu di DPD itu. Ya. Nah, habis itu barulah Pak Jaja ngambil dulu. Nah, akhirnya Pak Jaja 20 ya model Bapak nih. 20 udah di bawah saya model Bapak. biang. Ada nanti ya. Model Terkumpul, terpilih. model karya. Nah, jadi memang prinsipnya orang yang berjuang akan bertemu dengan orang yang berjuang. Satu Prinsipnya sama gitu. lain saling berhubungan. Saling menghubung katanya. Harus berhubungan benar. Harus kuat ya kayak. Harus kuat. Itulah magnet rezeki. Rezeki. Ini PPA juga nih, Nih pola tuh, pertolongan Allah. magnet rezeki saya bahas. Sebenarnya terhadap MLM itu udah agak Males Malas. ya, apalagi Malas, saya. kalau pas saya ngomongnya MLM mungkin gak datang. Ya. Cuman dia nyuruh ke sini, yuk kita ngopi. Kita lagi ngebahas bisnis bebek dengan Pak Asep itu udah survei segala pemodalan siap macam gitu. Makanya anak kira itu mau ngebahas itu, makanya datang langsung. Deh, pas nyampe ke sana, nih ada teman saya katanya mau ini presentasi Pak Iko. Bagus, Cakep ya, presentasinya, cakep ya. jelas, gitu kan. Positif jelas. kita dan antusias kan, saya sama Pak Jaja antusias, bertanya kami. Tapi berarti belum ada kita kan ya? Belum ada. Saya Ustaz, main belum kedua ada. berarti ya? Ah iya, Ustaz. Oh, Gelombang berikutnya. keberapa gitu? Kedua apa ketiga gitu. Karena di Ini udah gabung duluan berantem berdua. Waktu saya hadir itu antum udah Aku gabung. udah. Waktu Bay ngedukung Bay. ayo. Beliau tadi nggak mau. Ini orang semangat amat. Padahal Ustadz kalau Padahal join, udah gabung ya. padahal Ustadz kalau join duluan, Ustadz di bawahnya udah ada upline, udah ada downline, Riana tuh di hari kedua. Jadi saya join tanggal 8, Riana tuh tanggal
10. Jadi 4 hari itu Ustaz, kita langsung running itu 4 hari itu, nggak berhenti sampai di hari terakhir sampai ikut begini nih. Udah kecapean 4 hari itu terus kita. Dan hari terakhir itu kita 3 waktu bahkan, bayangin, pagi iya, siang iya, sore iya. Waktu Di rumah Bu itu, rumah Bu Widi. Bu Widi walaupun belum join lah, bahasanya kita positif lah, insya Allah beliau join nantinya. Nah walaupun belum join, beliau support kita. Kan cakep itu, Pak Iko juga seneng ya dengan rumah itu gitu. Yang di situ Bu, di Saruni itu kan bagus tuh. Gitu Ustaz. Nah akhirnya dapatlah Riana tuh. Sama Riana juga nyangkanya saya ngajak dia itu mau ngebahas tentang pencalekan saya, kata dia. Ternyata pas lagi ini dia kan manut sama saya. Udah kamu join aja. Saya mau maju mundur juga dia. Udah bismillah. Ini untuk kebaikan kamu. Udah join dia. Jual emas kan 1 gram. Ngutang dulu 1,6. Luar biasa ya. Nah akhirnya alhamdulillah dalam 2 hari langsung dapat tuh downline tuh. Lama dapat lagi downline di TikTok. Mana? Yang TikTok ngobrol. Antum kader kami ya? Iya. Ya. Udah nih WA saya nih WA. Pas lagi dia WA, nomornya udah ke-save. Fajri Papua. Wah, ini mah bener kader kami. Dia mah nggak banyak ngomong. Cara daftarnya gimana? Saya bilang udah. Gampang caranya. Isi formulir, tinggal transfer. Ya udah. Nanti saya transfer setelah sholat zuhur ya. Ini kan beda kan 2 jam kan di sana. Udah bener tuh, dia sholat zuhur langsung transfer. Masya Allah, saya bilang rezeki emang gak kemana ya. Nah sama halnya satu lagi sedikit cerita nih. Ini sebenarnya ada satu ibu-ibu asli orang Lampung nih Pak Jaja. Asli orang Lampung tapi lama di Tangerang. Oh yang kemarin ikut Zoom itu? Iya sempat. Iya yang Bu Eliani. Bu Eliani. Itu orangnya udah positif banget, udah mau daftar. Udah isi formulir, udah milih produk. Nah, jadi singkat cerita beliau tuh kasusnya terlilit hutang riba, Bu. Jadi beliau dipecat perusahaannya bermasalah. Akhirnya beliau keluar, posisi nganggur, terlilit hutang riba. Dia pengen selesaikan itu. Tapi masalahnya dia nggak ngomong, dia punya masalah itu, nggak ngomong ke suaminya, nggak berani. Saya bilang Bu, kunci sukses rumah tangga mah keterbukaan, saya bilang ngomong. Tapi nggak apa-apa kalau belum siap. Iya nih Pak, saya juga ngelihat bisnis ini kan presentasi tadi malam bagus. Saya tertarik, saya positif mau ikut ini. Ya udah Bu, isi aja formulirnya, tinggal transfer. Orangnya gaptek, canggihan Bu Ade. Formulir di WA aja nggak bisa ngisi Bu, tinggal ngetik doang, nggak bisa. Kan copy pasta, iya kan, habis itu ngetik lagi, itu nggak bisa beliau, padahal baru 43 tahun beliau. Masih muda padahal. Masih muda 43 tahun. Jauh jauh saya. Iya makanya sih bilang, aduh ini beneran, ini kayak asli bener gaptek nih. Mungkin belum pernah main HP kali ya. Nah kata beliau saya baru-baru megang HP. Saya baru-baru megang HP lagi nih Pak, saya nggak tahu gini. Saya tes kan sambil berjalan, benar nih ngisi formulirnya nggak bisa. Oh ya udah Bu nggak apa-apa, tapi positif dikit. Ya, namanya juga belum rezeki Ustaz ya. Di hari Sabtu kan anak acara, dia telepon tuh, karena berat ya cerita beliau sampai mau nangis. Pak kenapa ya saya cerita ke Bapak kok saya mau nangis ya? Saya bilang Bu kalau emang dengan nangis Ibu tenang, nangis aja saya bilang. Nggak apa-apa sih bilang kan. Ya udah Pak gini udah besok transfer. Pas lagi besok mau transfer suaminya ada di rumah nggak bisa keluar. Saya bilang transfer aja Bu lewat Indomaret, Alfamaret. Iya Pak, saya sampai penasaran akhirnya malam udah hari Minggu udah malam nih kok nggak transfer. Saya WA lah, Bu Eliani ada kendala dengan transfer. Iya Pak benar nih ada kendala banget. Suami saya libur dan saya nggak bisa keluar rumah. Yaudah Pak besok aja mau ketemu Senin di kantor PTBS di Tebet, dari Tangerang udah Baraja beliau udah siap. Yaudah kita transaksi di sana, kita ketemuan di sana, udah siap. Pas lagi
Senin pagi saya kontak, susah banget. Akhirnya sekitar jam 9 jam 10 suaminya yang balas. Aduh, saya bilang. Jadi kata Bu Eliani, kalau suami saya tahu ini kemungkinan dia nggak setuju. Padahal niatan Bu Eliani ini bagus nih, pengen nyesain masalah dia sendiri, dia nggak mau ngebebanin suaminya. Terus yang kedua target dia pengen, wih canggih udah 1000. dari 128 sekarang udah 1000 coba. TikTok teh. Iya Ustaz, terus ikut follow itu Ustaz, tangkap. Oh. Iya Ustaz, ikut tangkap nanti naik. Bener anak, alhamdulillah udah ada hasil ini, udah ada respon positif ada. tinggal poles Kemauan bikin konten, betul ya kan? betul, Kemudian follow up. menguasai itu fitur-fitur yang ada, ya kan? Nah itu nggak perlu Saling Guru aja dia. Pak, kita saling aja. Anaknya nyoba-nyoba. 2 apa 3 video anak yang terakhir itu anak nyoba-nyoba. Ini tampilannya keren juga, gitu. Jadi ternyata konten itu kalau kita yang buat itu banyak yang Lebih like. ngangkat. Daripada misalkan video orang lain kita bikin. Betul.